Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Kuliah, teman-teman, menggali informasi dan potensi diri. Nah, di pertemuan kali ini kita ada tamu spesial nih. Kita akan menggali mengenai kedokteran ya. Kemarin sempat kita bahas mengenai jurusan kedokteran umum, teman-teman, yang banyak teman-teman tanyakan. Nah, kali ini kita akan spesifik lagi nih, selain kedokteran umum, bahwa di kedokteran itu ada juga kedokteran gigi. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas seperti apa kedokteran gigi itu, mulai dari perkuliahan, materinya seperti apa, apakah sulit gitu ya, seperti yang orang-orang bayangkan. Nah, hari ini kita akan cari informasi mengenai jurusan kedokteran gigi khususnya. Kali ini kita akan cari di kedokteran Unpad, teman-teman. Nah, kali ini saya sudah punya murid, teman-teman, mantan dari siswa SMA Taruna Bakti, alumni gitu ya. Kita akan sapa terlebih dahulu Marisca Alandia Sapa. Assalamualaikum Marisca. Ya, waalaikumsalam, Pak. Oke nih teman-teman, Marisca Alandia Sapa ini dipanggil dekatnya itu Cika gitu ya. Beliau itu alumni dari Taruna Bakti. Angkatan berapa berarti Cika ya? Aku Masih ingat? 2020 berarti, Oh, Pak. angkatan 2020. Dan perlu diketahui sama teman-teman, Cika ini teman-teman, khususnya nih teman-teman SMA Taruna Bakti, bahwa Cika ini lulus kedokteran gigi dengan atau lewat jalur undangan nih, keren banget gitu ya, lewat jalur yang memang teman-teman mau gitu ya, nggak mau jalur tes nih. Nah, Cika kebetulan hari ini Cika hadir di sini, dan Cika lulus 6 PTN atau undangan. Melalui jalur ini beliau bisa masuk ke jurusan kedokteran gigi yang ada di Unpad. Nah, seperti apa perkuliahannya? Nanti kita akan gali lebih jauh bersama Cika hari ini. Cika ya, siap Cika? Iya, Oke nih, Pak. jika nih banyak yang nanya nih teman-teman ini, khususnya yang enggan gitu ya, teman-teman yang enggan masuk ke kedokteran umum dikarenakan apa? Ketakutan dengan nilai yang memang dia pas-pasan gitu ya. Akibatnya mereka jadi turun grade gitu ya jurusannya ke kedokteran gigi. Padahal kan kedokteran gigi juga grade-nya tinggi juga gitu ya. Nah, teman-teman tuh ingin tahu perkuliahan seperti apa sih ketika misalkan jika pertama kali masuk ke kedokteran, khususnya kedokteran gigi, apakah sama dengan kedokteran umum nih Cika? Bisa diceritakan mulai dari tahun pertama. Nih kebetulan Cika sudah masuk tahun kedua kan ya? Nah, kita Iya, cerita Pak. dulu nih di tahun pertama nih ketika Cika masuk, di apa yang dilakukan Cika di di jurusan kedokteran gigi ini, khususnya di Unpad, itu seperti apa bayangannya nih buat teman-teman di tahun pertama itu seperti apa? Silakan Cika. Eee, Kalau dari aku sih, Pak, waktu pas tahun pertama kan masih adaptasi ya, Pak. Apalagi Mm-mm. pas semester 1 itu tuh sebenarnya belum masuk langsung belajar semua gitu tentang kedokteran giginya. Jadi masih kayak awal-awal pengenalan aja. Karena kan masih ada, mata kuliah dari, apa ya, kayak dari luar Umum ya. kedokteran gitu, Pak. Iya, yang Oh, umum apa gitu misalkan masih apa? ada. Fisika, matematik Eee, masih ada ya? enggak, Pak. Oh enggak, apa aja yang umumnya itu yang Umumnya di tuh kalau di Unpad tuh pasti dapat, agama, terus, agama? PKN, Mm-mm. terus ada, OKK. OKK tuh kayak sejenis, apa ya, eee, kayak KKN gitu, kayak ilmu-ilmunya. Hmm. Cuman karena kemarin kita online jadi, jatuhnya kayak, apa ya, Pak, kayak belajar materi lagi sih, Pak. Oh, Jadi berarti bukan yang umumnya itu yang itu ada agama dan PKN saja selain OKK. Misalkan Indonesia ada nggak bahasa Indonesia, bahasa oh, Inggris gitu? ada, Pak, bahasa Indonesia, Ada. bahasa Inggris. Kalau yang IPA-nya, yang ke IPA-nya ada nggak di tahun pertama? Mmm, untuk di FKG-nya sendiri sih udah ada, Pak. Kalau waktu tahun pertama tuh Mm-mm. masih sama kayak kedokteran gitu, Pak. Jadi Hmm. masih belajar umum dulu, masih belajar tentang, manusia tuh gimana sih. Jadi belum rinci ke kedokteran giginya gitu. Ada Hmm. sih beberapa yang udah, ngerinci ke kedokteran gigi, cuman kayak 1, 2 matkul gitu, Pak, belum semuanya. Jadi Hmm. belum terlalu kerasa. Jadi kerasanya masih kayak, sama kayak kedokteran gitu, Pak, Oh kalau gitu, pas berarti di bisa kantor. saya simpulkan berarti di tahun pertama itu yang namanya fisika nggak ada berarti ya di kedokteran gigi? Nggak ada, Pak, Nggak kalau di ada Unpad. kimia?
Mmm, kayaknya ada cuman sekilas gitu, Pak. Sekilas gitu ya. Banyaknya memang biologi sih, Pak. Oh, jadi di tahun pertama itu sudah banyak biologi gitu ya, matematik, kalkulus juga nggak ada berarti ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada tuh teman-teman, jadi jangan jangan khawatir nih, khusus kedokteran gigi ternyata di tahun pertama teman-teman tidak akan ditakutkan dengan fisika, apalagi matematik gitu ya, yang berarti di tahun pertama juga konten biologinya sudah banyak berarti Cika ya? Iya, Pak. Nah berkenaan dengan konten biologi nih, ketika Cika belajar waktu SMA nih kelas berarti berhubungan dengan kedokteran itu kan adanya di kelas 11 gitu ya. Nah Iya. materi-materi kelas 11 ketika Cika pelajari itu masuk di kedokteran gigi di tahun pertama itu manfaatnya besar atau tidak itu materi yang telah dipelajari di SMA? Mmm, lumayan sih, Pak, cuman, mungkin karena bahasanya agak sedikit beda kali ya, Pak, kalau misalkan udah, kuliah tuh. Mhm. Jadi karena, apa ya, bahasanya tuh udah, agak sedikit beda, jadi kayak Hmm. belajar 2 kali, cuman intinya tuh memang sama sih, Pak, kalau yang aku tangkap. Oh, gitu-gitu. Jadi materinya mungkin lebih dalam mungkin sih ya? Lebih dalam Iya, lagi mungkin ya? Oke, jadi tapi memang dasar dari SMA ketika Cika belajar biologi memang sebagai dasarnya ada manfaatnya berarti ya? ada, Pak, karena Ada. memang beberapa materi itu dipakai lagi, Pak. Oke, tuh jadi teman-teman ingat ya, materi dasar di SMA berarti memang masih kuat gitu ya dipakai untuk di tahun pertama gitu ya. Beda dengan jurusan-jurusan teknik yang lain yang masih ada fisika, kimia, kalkulus bahkan gitu ya. Itu di tahun pertama di ITB bahkan itu ada gitu ya. Nah, khusus di kedokteran Unpad dan kedokteran gigi ini ternyata tidak ada. Jadi teman-teman sudah aman gitu ya. Yang ketakutan apalagi dengan fisika aman nih di tahun pertama. Nah, coba ketika Cika di tahun pertama nih, kan itu sudah 2 semester tuh ya tahun pertama teh, Cik. Nah, itu ujian-ujian kedokterannya seperti apa itu di tahun pertama? Tes-tesnya itu seperti apa kalau di Unpad? Kalau di aku, Pak, sebenarnya sama aja sistemnya kayak UTS, UAS gitu. Mhm, Jadi, kan kalau di SMA mungkin ada ulangan harian ya, Pak, betul. ada UTS, UAS juga. Nah, kalau misalkan aku, ulangan harian itu nggak ada, jadi langsung ke UTS, UAS. Mhm, Cuman aku memang sistemnya sama aja kayak SMA sih, Pak, ujiannya tuh, pilihan ganda. Cuman pilihan yang ganda. bedanya tuh karena online kali ya, Pak. Mhm, Jadi, diawasinnya lumayan ketat, Pak, kalau di aku. mmm, Jadi kayak, dibikin 2 device gitu, Pak. Jadi yang satu tuh oke, emang untuk laptop ngerjain, yang satu untuk betul. ngawasin gitu. Oh, itu sama berarti dengan kebiasaan di Taruna Bakti ketika ujian seperti itu nih Cika yang teman-teman yang Iya. khusus di pandemi kita seperti itu gitu ya. Nah, kemarin nih Cika, ketika di tahun pertama Cika itu yang telah dilewati sebelumnya, berarti kalau di kedokteran umum itu ada istilahnya SOKA gitu ya. Jadi dosen ngetes tentang kemampuan mahasiswanya. Jadi studi kasus gitu. Kalau di Cika di tahun pertama ada studi kasus tidak di tahun pertama ujian-ujian? Eee, kebetulan waktu angkatan aku itu nggak ada, Pak, waktu tahun pertama. Hmm. Jadi mulai ada tuh di semester 3 kalau nggak salah, Pak. Oh, di tahun kedua ya nanti kita bedah lah, Iya. nanti kita bedah lah. Berarti memang di tahun pertama teman-teman mirip lah seperti halnya SMA di situ ada UTS, di situ ada UAS gitu ya, yang memang soalnya dalam bentuk pilihan berganda gitu ya. Iya, Nah, Pak. bahasa pengantarnya apa di kedokteran gigi? Bahasa Inggris kah atau bahasa Indonesia seperti biasa? Rata-rata untuk PPT-nya tuh, dokter-dokternya pakai bahasa Inggris, Pak. Hmm, Ada yang bahasa Indonesia, cuman ya nggak semuanya gitu, kayak cuma bisa dihitung jari. iya iya. Cuman, beliau tuh dosen-dosen itu kalau jelasin pakai bahasa Indonesia, jadi biar mudah dimengerti juga, Pak. Karena kan Hmm, bukan kelas internasional ya, Pak. betul Jadi betul. jelasinnya tuh pakai Indonesia lagi. Oke, hanya mungkin bukunya ya yang masih textbook gitu ya bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Oke oke sama berarti kalau begitu seperti halnya kedokteran umum berarti memang mirip-mirip gitu ya. Jadi dokter memang
dia menggunakan PowerPoint-nya bahasa Inggris, tapi ketika pengantar menyampaikan penjelasan memang dengan bahasa Indonesia gitu ya. Dan buku-buku yang dipakai dikarenakan ini kedokteran, tentu kan kedokteran kita itu bersumber dari barat gitu ya. Jadi banyak yang memang menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman wayahna nih gitu ya masuk kedokteran, ya udah bahasa Inggrisnya juga harus kuat gitu, minimalnya seperti itu. Oke, baik Cik nih, kita akan masuk nih sekarang ke tahun keduanya berbicara, berarti ini sudah masuk ke kedokterannya, di mana materi-materi umum kan sudah nggak ada lagi gitu ya. Agama nggak ada, bahasa Indonesia nggak ada kan ya. Sudah masuk ke wilayah kedokterannya. Nah, di tahun kedua itu seperti apa Cika belajarnya ketika memang Cika sudah masuk ke dunia kedokteran giginya, itu seperti apa, bisa diceritakan? Sebenarnya tuh udah mulai kerasanya tuh dari semester 2 sih, Pak. Kan, Hmm. semester 2 tuh udah benar-benar lepas dari yang kuliah umum, terus udah Oh. mulai masuk ke, apa namanya, ke kedokteran giginya, kayak udah mulai ngerasain praktikumnya gimana gitu. Jadi, lumayan kagetnya tuh di semester 2, cuman Hmm. udah kerasa senengnya tuh di semester 2 karena kan waktu semester 1 tuh kayak belajarnya masih umum, terus masih yang tentang kedokteran, jadi belum ngerasain kalau FKG itu gimana gitu. Terus pas di semester 2 tuh udah mulai bisa ngerasain, apalagi udah ada praktikum. Nah, di Oh. semester 3 tuh, mmm, emang terkenal paling berat sih, Pak, di Hmm. semester 3 tuh dari kata cutting-cutting tuh kayak gitu juga. Mm-mm. Cuman kalau memang enjoy itu jadi enak, Pak, pas udah semester 3 tuh, karena kan memang, apa ya, dikasih materinya udah lebih banyak lagi, praktikumnya Mm-mm. tuh nggak cuman 1, 2, jadi ada banyak banget. Tapi karena di semester 2 kita udah ngerasain kayak gimana, pas di semester 3 tuh kayak udah enjoy gitu, kayak, mmm, bisa ngerjain apa aja dengan Oh. tenang lah istilahnya, jadi nggak usah panik lagi ini tuh gimana-gimana, karena apalagi kan ada temen juga ya, Pak, jadi kayak susah seneng ya bareng-bareng gitu. Pas udah semester 3 tuh kayak, ya udah kita udah mulai enjoy gitu. Oh, oke oke. Nah, begini nih, kalau di kedokteran umum gitu kan ada istilahnya apa ya, sistem pembelajarannya itu saya lupa lagi, yang studi kasus itu. Jadi dosen hanya memberikan kasus, kita belajar sendiri dengan teman-teman, mencoba apa namanya, merumuskan kira-kira ini kasus ini dipecahkannya seperti apa. Apa istilahnya? Lupa lagi saya. Lupa lagi. Nah, apa tuh? Tutorial, Pak. Oh, tutorial ya itunya. Gimana tuh? Itu sama Iya, nggak dengan kedokteran umum? Pembelajarannya seperti eee, itu? sama, Pak, ada juga dari Hmm. semester aku lupa, semester 1 juga udah ada, Pak, Oh, kalau nggak PBL nih, salah. problem based learning. Iya Oh, iya itu ya? Oh, sama iya berarti ya. Jadi dosen-dosennya itu memberikan banyak kasus ya ke mahasiswanya, terus dicari sama mahasiswanya, nanti dipresentasikan ke dosennya, paling gitu ya? Seperti itu ya iya, maksudnya? Pak. Oh, iya iya iya. Jadi memang kedokteran gigi juga teman-teman sama dengan kedokteran umum, bahwa PBL nih prosesnya di Unpad itu terkenal dengan konsep belajar PBL gitu ya. Jadi teman-teman yang memang tidak terbiasa belajar mandiri, kalau di kedokteran itu dipaksa gitu ya untuk bisa menyelesaikan atau belajar sendiri. Nah, ketika ada informasi begini Cika, betul nggak kalau di kedokteran gigi itu seolah-olah mahasiswanya itu teknik gitu. Jadi membuat gigi gitu ya, kayak ini mah kayak pelajaran teknik atau bukan dokter gitu. Betul nggak yang dipersesikan teman-teman pada umumnya gitu, bener nggak betul itu? Iya, bener, Pak. Gitu. Jadi praktikumnya seperti apa nih yang disebut teknik itu, maksudnya gimana tuh? Jadi karena, kita emang nantinya kerjanya banyak praktek ya, Pak. Jadi Mhm. kita tuh udah dilatih gitu, kayak kita ngerjain bikin praktikum gitu, apa ya, Pak, istilahnya kenapa dibilang jadi kayak teknik banget, karena Mhm. memang sesusah itu. Jadi kayak kita, misalkan ada ada kawat gitu ya, Pak, Ya. kita harus ngebentuk, bener-bener ngebentuk, dan nggak cuman asal bentuk, tapi emang harus ngikutin polanya dan Mhm. biasanya dosen tuh teliti, Pak, dan di Mmm. situ yang bikin kita susah dan kayak kita emang jadi harus usaha sendiri gitu dan ya mungkin itu bukan hal yang gampang ya, Pak, pas untuk Mmm. dibuatnya. Jadi kayak kenapa ngerasanya kayak teknik juga gitu, karena Mmm. memang praktikumnya lumayan sulit, Pak. Oh, iya berarti memang di praktikumnya itu, di mata kuliah kan kebanyakan praktikum tuh ya. Itu memang
setiap pertemuan perkuliahan membuat sesuatu alat atau bagaimana itu? Mmm, Di setiap praktikum. iya iya, kayak buat, eee, suatu benda deh. Cuman memang nggak langsung, misalkan kita sekarang, aku lagi belajar kawat nih, Pak, Mhm, kayak buat orang yang ngebenerin, apa, struktur giginya gitu. betul. Cuman kita nggak langsung belajar gitu, tapi nanti di semester 2 tuh kita belajar dasar-dasarnya dulu, Mmm, gimana kayak cara ngebuat, lengkungannya, atau mhm. misalkan cara ngebentuk biar, adaptasi nanti sama giginya gitu, Pak. Jadi nggak langsung, nanti, kalian harus bikin langsung gitu, enggak, Pak. Jadi emang belajar dasarnya dulu. Oke, pantesan ya disebut teknik. Jadi kedokteran gigi itu orang banyak menyebutnya teknik gigi gitu ya. Teknik gigi. Dan memang aplikasi di lapangannya memang kebanyakan yang terkenal itu kan kawat gigi ya. Padahal kan berkenaan dengan kedokteran gigi bukan hanya kawat gigi kan. Ada perbaikan-perbaikan gigi seperti itu kan ya. Nah, yang Cika kenal nih yang berkesan di Cika ketika praktikum mengenai orang banyak menyebutkan itu teknik. Ketika praktikum apa nih Cika? Membuat apa tuh di situ? Yang aku senengin ya, Pak, berarti? Iya, yang seru tuh apa tuh? Yang seru, sebenarnya semuanya seru, cuman Mhm. aku senengnya tuh di orto, Pak. Orto tuh yang ngebuat kawat gitu-gitu. Gitu. Jadi, teknik membuat ibaratnya kawat, setelah itu mungkin dokter kalau sudah jadi dokter bisa memasangkan kawat gigi gitu? Iya, cuman mungkin, karena aku masih semester semester awal gitu, Mhm. jadi kayak mungkin masih dasarnya banget. Nanti mungkin semester-semester ke depan atau nanti pas udah masuk spesialis mungkin lebih kerasa lagi kayak gimana untuk, Mmm, oke oke. pemasangan ke orang yang Nah, benerin gitu. spesialis nih nanti kita akan tanyakan ya, rahasia dulu ya. Nah, kalau kawatnya ini bahan nih, teman-teman kan banyak nih yang memakai kawat gigi. Apakah sih bahannya itu sama dengan kawat-kawat beton yang ada di bangunan nggak itu? Kalau itu aku belum bisa mastiin ya, Pak, Belum ya? karena kan, apa ya, setiap aku praktikum tuh, Heeh, aku kan langsung, apa ya, dikasih dari fakultas juga ya, Pak. heeh. Terus, aku beli sendirinya juga di toko untuk kedokteran gigi. Dan Oh, kayaknya kalau yang aku tangkep mungkin beda sih, Pak, karena beda kan ya? nggak mungkin juga ya untuk gigi Heeh. sama Tapi itu untuk dari besi? liquid Itu sama, dari Pak. besi atau dari apa itu kawatnya? Ya, Pak. Besi sama gitu ya? Mhm. Oh gitu, jadi iya mirip-mirip mungkinnya, tapi teman-teman awas jangan salah aplikasi ya, beli kawat beton di apa, di material pakai untuk gigi ya jangan gitu ya, nanti ada khusus memang untuk gigi. Nah, Cika sendiri pernah nggak di praktikum misalkan, mencoba gitu membetulkan gigi yang jelek nih, misalkan ada apa, ada gambar atau apalah, ada semacam apa ya, alat bantu peraga gitu, nanti mahasiswanya itu membenarkan gigi, membetulkan gigi-gigi yang rapi, itu udah sampai ke situ belum di tingkat 2 itu? Belum sih, Pak. Belum Kemarin ya? tuh aku kayak cuman, apa ya, jadi kan memang kemarin kan aku sempet ke Nangor ya, Pak, jadi Mhm, sempet offline sebentar. mhm, Kayak ada, apa ya, pura-puranya dia tuh pasien gitu, Pak. mhm. Kita cuman baru ngerasain itu kayak kita ngecetak giginya, terus, Mmm, sekarang tuh kayak lagi coba ngebuat, apa ya namanya, kawatnya, cuman dalam posisinya giginya memang masih bagus sih, Pak. Jadi kayak kita mmm. belum ngerasain banget kalau emang giginya agak kurang gitu. Oh, iya iya iya. Nih banyak juga teman-teman Cika nanya begini, itu yang dokter gigi itu kan salah satunya untuk yang gigi-gigi yang kurang putih. Kan sekarang terkenal tuh selain kawat gigi ada yang giginya diputihin tuh. Itu aman nggak Cika dari pengetahuan ilmu kedokteran giginya itu aman nggak yang diputihin seperti bahkan seperti cat gitu ya giginya itu putih banget gitu. Itu aman nggak Cika dari sisi kedokteran gigi itu? Itu sebenarnya aman, Pak, Aman ya? cuman dosen aku sempet bilang, Mhm. mungkin kalau disaraninnya tuh kalau memang mau terlihat natural tuh jangan terlalu putih kali ya, Pak. Oh Jadi iya, kayak mhm. tone-nya tuh cuman dinaikin dikit aja gitu. Itu pakai bahan dilapis ya? Gitu tuh ya? Ada pelapis gitu ya? Iya, Pak, cuman aku belum belajar detailnya. Iya iya, keren keren.
Jadi memang teman-teman tuh banyak ya, bukan hanya kawat gigi berkenaan dengan dokter gigi, apa pekerjaannya ya udah masang kawat gigi, nggak gitu juga gitu ya. Berkenaan dengan kelainan-kelainannya juga itu memang ada dipelajari ya Cika ya. Misalkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gigi itu juga memang dipelajari oleh dokter gigi ya Cika ya. Iya, Pak. Jadi pengobatan-pengobatannya kan nggak mungkin diberikan ke dokter umum gitu ya. Itu pasti Iya. masuknya ke dokter gigi gitu. Hanya memang kalau dokter gigi kan namanya juga gigi ya di seputar wilayah penyakit gigi gitu ya. Jadi nggak bisa dihubungkan dengan yang lain. Nah, berkenaan dengan ini nih Cika juga ada yang iseng nanya. Mungkin Cika sudah mengenal apa namanya tes di tahun kedua nih sudah merasakan UTS kan? Nah, itu seperti apa tes yang sekarang di tahun kedua itu sudah masuk ke wilayah kedokteran giginya itu seperti apa Cika? Dari sama aja sih, Pak, sebenarnya kayak Hmm. semester 1 soalnya itu Mm-mm. selalu pilihan ganda dan jarang banget sih, Pak, kalau lagi ujian tuh, esai gitu selama aku Hmm. kuliah tuh. Oh, kalau PBL-nya itu kapan diberikannya yang Oh, yang PBL-nya? Soka ya, Pak? Soka itu. Mmm, jadi, aku kebetulan baru sekali, Pak, ngerasain Mm-mm. Soka tuh. Jadi itu tuh kalau misalkan kita, misalkan nih ada satu blok nih, Pak, Mm-mm. terus kita tuh dikasih, dalam satu blok itu tuh ada, 4 kasus. Mm-mm. Nah, kalau misalkan memang kita udah, ngeberesin 4 kasus dan biasanya itu munculnya setelah, minggu-minggu UAS kalau nggak salah, Pak. Hmm. Biasanya tuh dikasih tahu kalau misalkan mau ada Soka. Nah, Mm-mm. dikasihnya tahunya tuh, kita disuruh ngepelajarin 4 kasus itu, Mm-mm. nanti pas lagi ujian, sistemnya sama kayak UTS, ada 2 device gitu, Mm-mm. terus bedanya tuh kan kalau misalkan UTS kita kayak ngisi pilihan ganda, kalau Mm-mm. misalkan Soka, kita kayak sejenis, bikin PowerPoint gitu, Pak, karena kan ngebahasnya kita cuman dipilihin satu kasus, cuman kan Betul. kebetulan kita nggak tahu kasusnya yang mana, jadi harus Mm-mm. ngepelajarin semua. Mm-mm. Udah bikin PPT-nya, nah di situ kita kayak bikin record suara gitu, Pak. Biasanya kan di PowerPoint bisa ya, Pak, Bisa bisa. buat ngejelasin gitu, ini tuh Mm-mm. slide ini tuh kita ngebahas tentang apa gitu-gitu, Pak. Ya memang tuh teman-teman sama lah ya sistem SOKA itu. Jadi mahasiswa kedokteran Unpad baik umum ataupun gigi sering diberikan studi kasus di dalam proses pemecahan sebagai apa ya sebagai uji pemahaman. Sebetulnya itu keren. Jadi kita mencari terlebih dahulu lalu ditemukanlah sebuah konsep dan itu berasal dari mahasiswa. Dosen nanti membimbing di situ kalau terjadi kesalahan-kesalahan mungkin ya Cika ya. Oke, jadi keren banget lah belajarnya. Jadi intinya yang tidak pernah belajar mandiri, waduh kalau di kedokteran berat deh, gitu ya. Jadi harus benar-benar mandiri belajarnya itu udah terbentuk dari SMA. Nah, jika nih sekarang begini, sekarang kan ketika masih kalau kedokteran gigi itu berapa tahun lulusnya sampai jadi sarjana itu? 3,5 tahun, Pak, sama Tiga kayak, setengah tahun itu SKED atau apa? SKG. Oh, SKG berarti sarjana kedokteran gigi ya. Nah, Iya, setelah itu lari kemana setelah SKED? dari, SKG Setelah tuh kita SKG, langsung koas oh koas. koas, Mhm, sama berarti ya dengan kedokteran umum gitu iya, ya. Koas di rumah sakit yang memang sudah bekerja sama. Terus ada intensif tidak? Kan kalau sebelum koas ada ujian sidang lagi kan ya? Setelah koas itu mmm, kalau nggak salah iya, Pak. ada untuk mencapai dokternya itu kalau tidak salah ya. Iya, Nanti sama berarti dengan kedokteran umum. Jadi setelah koas itu 1 tahun 2 tahun sih kak lamanya koas itu. 2 tahun dua maksimalnya, Pak. tahun berarti kuliahnya 3 tahun setengah. Setelah itu jadi SKG sarjana kedokteran gigi. Setelah itu mesti wajib koas di universitas yang ditunjuk. Nanti selama 2 tahun di situ nanti mengalami banyak pengalaman dengan dokter mungkin ya dokter aslinya. Setelah itu sidang gitu ya untuk mencapai apa namanya bukan SKG lagi tapi dokter gitu ya untuk mendaftarkan dokternya itu. Nah, ada intensif tidak? Kalau kedokteran umum kan setelah dapat itu ada intensif gitu. Ada nggak? Kalau jika di di kedokteran gigi ada intensif nggak? Aku kurang tahu, Pak, kalau Belum ya? misalkan FKG. Mhm. Kalau dari kakak-kakak tingkat, jika dapat informasi nggak setelah misalkan
apa namanya, koas tadi gitu ya, ada tahap selanjutnya pengabdian intensif, ada kakak tingkat mungkin? Mmm, Belum dapat ya? sejauh ini tuh belum pernah ada yang bahas sih, Pak. Jadi kayak Hmm. aku cuma tahu sampai koas, tapi Mm-mm. mungkin ada sih, Pak. Ada ya, mestinya biasanya kan Mhm, untuk sumpah tuh ya, sumpah iya. setelah jadi dokter itu kan ada sumpah ya. Setelah itu nanti masuk ke tahapan intensif seperti halnya dokter umum. Nah, di situ setelah beres intensif baru Cika itu akan mengalami proses yang namanya spesialis gitu kan Cika ya? Iya. Melanjutkan ke spesialis. Nah, bisa ceritakan nggak sih Cika, maksudnya kakak-kakak tingkat Cika apa namanya berkenaan dengan spesialis itu kalau di kedokteran gigi itu macam-macamnya seperti apa nih Cika? Eee, Sebenarnya spesialis itu Heeh, kan kayak belajar lanjut lagi ya, Pak. betul betul. Cuman kalau S1 kan sama spesialis tuh bedanya, di spesialis kita udah masuk ke dunia yang emang kita mau Mhm. nanti Mau ketika kemana kerja tuh? di praktek gitu, Pak. Iya, Heeh, betul. Nah jadi itu nah itu udah Cika. merinci gitu, Pak. Oh, betul. Kenapa, Pak? Di jurusan spesialisnya yang Cika tahu untuk kedokteran gigi seperti apa? Kalau di umum kan ada jantung gitu kan ya, ada Eee, apa namanya, iya, ya penyakit dalam intinya begitu ya, ada mhm, bedah gitu ya. Itu nah kalau iya. di kedokteran gigi gimana tuh untuk Di spesialisnya? kedokteran gigi itu ada orto yang, untuk ngerapiin gigi, jadi sejenis Mhm, kawat gitu, Pak. Terus mhm, ada prosto. Prosto tuh, biasanya untuk ngerawat gigi-gigi yang hilang gitu, Pak. Jadi mmm, dipakai gigi palsu, sejenis kayak mhm, gitu. mhm, Terus ada juga, radiologi, dia, ngebahasnya nanti tentang pemeriksaan di radiologinya gitu, Pak. iya Terus iya. bedah mulut juga ada, Pak, Oh di ada, FKG. Mhm. mhm mhm. Berarti Terus ada kenapa, Pak? ya lanjut lanjut dulu. Oh iya, ada juga, kedokteran gigi anak, Mhm, terus ada juga, pedodonsia, cuman aku agak sedikit lupa, Pak, mhm. pedodonsia tuh bedanya apa sama yang lainnya. Oke, berarti memang Seinget ada aku cuman itu sih, Pak. oke oke, ada spesialis juga ya seperti halnya Ya. kedokteran umum. Nah, berarti kan intinya mah kalau misalkan masuk kita ke karir sama aja beliau atau lulusan dari, kedokteran gigi itu kan jadi dokter gitu ya, hanya dokternya dokter gigi. Jadi bisa di rumah sakit, bisa juga buka praktek mungkin nantinya seperti itu ya, Cika, ya? Iya, Pak. Mhm. Nah, nih sebelum kita tutup nih jika ada ini nih, mata kuliah di tahun kedua itu apa aja sih materinya? Jika misalkan boleh disebutkan misalkan seperti biologi sel, misalkan apa gitu mata kuliahnya yang Cika Di kemarin pelajari ada apa tuh? tahun kedua kemarin Mhm, aku belajar tentang kedokteran umum juga sih, Pak. heeh, Kayak, mata, kulit, telinga gitu mhm, aku belajar lagi. mhm, Terus, terus? untuk FKG-nya sendiri tuh ada ortodonti itu, Mhm, terus, radiologi ini baru mau mulai, mhm, ada lagi mata kuliahnya. Terus, ada konservasi, Pak. Jadi oh ya tadi aku lupa nyebutin di spesialis. Jadi mmm. konservasi itu belajar kayak, mmm, apa ya, Pak, penambalan gitu, Pak. Oh, kalau Jadi kalau gigi-gigi misalkan rusak ada tuh ya? ya, Iya iya iya, belajarnya di oh, konservasi gitu, Pak. mhm mhm. Terus, bentar lagi tuh kalau nggak salah ada pelajaran tentang, kedokteran gigi anak juga Mmm. mau ada, cuman kalau nggak salah praktikumnya tuh baru mulai semester depan. Oke 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 oke. Nah, kalau mahasiswa kedokteran gigi itu pada ambis nggak sih di Unpad itu? Iya, Pak. Oh, sama ya? Oh, betul nih teman-teman, mau kedokteran umum, mau kedokteran gigi berarti sama gitu ya, mahasiswanya emang mahasiswa pada pinter-pinter gitu ya, makanya pada Iya, ambis-ambis. Tapi itu kan jadi semangat ya, Cik, ya? Jadi semangat iya, kita untuk belajar lebih baik lagi gitu ya, daripada, kita berleha-leha dengan kondisi lingkungan yang sudah mendukung kan itu keren, bagus gitu ya. Mmm. Nah, Cik, satu lagi nih, sebelum, kita tutup nih pertemuan kali ini. Ini berkenaan dengan kedokteran gigi yang Cika rasakan di Unpad gitu ya. Misalkan ada teman-teman juga kan, ingin kedokteran gigi di mana gitu ya, khususnya di Unpad.
ada nggak yang spesialnya gitu kedokteran gigi Unpad dibandingkan kedokteran gigi yang lain yang Cika tahu gitu? Sehingga Cika pilih Unpad gitu ya. Selain tempatnya deket nih, Cika kan orang Bandung Pak, saya kan orang Bandung gitu. Jangan gitu. Ada nggak apa keistimewaan gitu kedokteran gigi Unpad itu dibandingkan kedokteran gigi yang lain apa tuh? Apa ya Pak? Apa tuh yang Bingung Cika juga. tahu aja, yang Cika tahu nih menurut Cika teh ini gitu ya, akibatnya Cika milih kedokteran Unpad gitu. Ada nggak kelebihannya Eee, apa kira-kira? Mungkin karena aku dari dulu tahu kalau Hmm. misalkan kedokteran gigi Unpad itu ilmunya bagus ya Pak, karena biasanya Hmm. negeri itu, entah kenapa orang-orang bilangnya selalu bagus. Jadi waktu itu Hmm. kenapa aku milih ke Unpad. Hmm. Mungkin sebenarnya, universitas negeri yang lainnya juga sama, Hmm. swasta juga mungkin sama, Betul. belajarnya, bagus. Cuman mungkin dari sisi, dosennya memberikan materi, terus cara tutorialnya yang saya Hmm. tahu tuh, kalau dari cerita-cerita dari dosen tuh agak sedikit berbeda, Pak, Unpad Oh. sama, universitas yang lain. Oke, oke, oke. Oh, ini lupa saya ada titipan pertanyaan gini. Ini berkenaan dengan biaya lupa Cika. Ini mau saya tanyakan dari awal gitu ya, nggak apa-apa lah. Nah, biaya ketika Cika masuk ke kedokteran gigi dengan lewat jalur undangan itu, ketika masuk itu berapa biayanya Cika? Masih ingat nggak? Mmm, Kalau, SNM sama SBM tuh kan nggak ada biaya awalnya ya, Pak. Betul. Jadi Berarti kayak semester ya? langsung bayar Nah, oke. semester tuh, Pak. Semesternya berapa itu di kedokteran gigi Unpad? Mmm, Kalau FKG tuh paling gede di 13 juta kalau nggak salah, Pak. Oh, masih sama dengan ITB atau ya ITB juga 12,5. Berarti Iya, teman-teman masih bisa dijangkau berarti ya. Artinya pembelajaran di kedokteran gigi juga sama gitu seperti halnya jurusan yang lain sih Kak ya. iya, Oke, oke, berarti memang beda nih, tapi beda biayanya tentu dengan swasta mungkin beda lagi sih Kak ya. Dengan swasta yang memang apa namanya yang suka mahal ya jangan dibandingkan gitu ya. Tapi ini kan negeri gitu. Jadi dengan biaya 13 juta pas berarti ya per semester ya. iya, Pak. Nah, per semesternya berapa SKS berarti? Dengan 13 juta itu per setiap semesternya itu? Rata-rata 20-an, Pak. 20-an, 20-an diselesaikan dalam waktu 3 tahun setengah nih, teman-teman gitu ya. 3 tahun setengah lah. Oke lah, siap, mantap nih, keren banget Cika. Nih saya doakan Cika selalu sukses ya. Nanti berarti sekarang tahun kedua 1 tahun setengah lagi Cika jadi koas. Nanti saya mau tanya-tanya lagi Cika ketika sudah koas Cika ya. Nah, koasnya dokter gigi itu seperti apa nih biar nanti lengkap informasinya ya. Kalau ini kan seputar dunia perkuliahannya ternyata memang teman-teman tidak jauh berbeda seperti halnya kedokteran umum gitu ya, mirip-mirip gitu. Oke, Cika terima kasih banyak di pertemuan kali ini nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang lain ya, Cika ya. Oke, nanti teman-teman yang akan apa namanya bertanya nanti bisa saya cantumkan lah Instagramnya Cika ataupun nomor HP-nya Cika nanti kita cantumkan gitu ya. Itu Cika ya, Iya. terima kasih ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Pesan-pesan Apa misalkan ya, kalau mau kuliah di kedokteran gigi itu kalian itu harus menyiapkan gini 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 ada nggak pesan khususnya? eee, Hmm. kalau dari aku, eee, sebenarnya kalau misalkan karena kan pasti Pak, kalau misalkan mau daftar FKG itu tadinya awalnya mau daftar FK ya, Pak. Mm-mm. Jadi karena FKG itu kayak istilahnya, cadangan gitu, Mm-mm. fakultas cadangan. Betul, betul. Kalau kata aku, kalau memang nantinya kalian masuk di FKG, nggak usah berkecil hati karena bagi Mm. aku jauh lebih menarik FKG itu dibanding FK karena kan bahasannya tuh kan, udah, Udah detail spesifik. di mulut. Mm-mm. Iya, dan bagi aku mungkin praktikumnya lebih seru lagi. Jadi nanti kalau misalkan udah masuk FKG jangan kecil hati gitu, Pak. Oh Karena betul, betul. misalkan dulunya, aku pengennya jadi dokter, dokter umum, tapi Mm-mm. masuknya di FKG itu nggak apa-apa karena Mm. kalau udah belajar tuh jauh lebih seru gitu, Pak. Oh Karena aku tuh. juga nggak ngerasain juga ya, Pak, mungkin di FK Mm-mm. gimana. Cuman kalau yang dari aku lihat dari temen-temen aku gitu, FKG tuh jauh lebih menarik gitu, Pak, karena kan kita tuh nggak cuman dapat teori aja, kita Mm-mm. dapat teori tapi dapat praktikum juga gitu. Mm-mm. Jadi
seimbang ketika lagi kuliahnya tuh ya nggak bosan gitu, Pak. Betul 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 teman-teman, jangan nggak bisa kita bandingkan kedokteran umum dengan kedokteran gigi, masing-masing kan punya kelebihannya masing-masing gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau pilih kedokteran gigi, ya udah kuatkan itu kedokteran gigi gitu kan ya. Kalau teman-teman mau jadi kedokteran umum ya silakan pilih kedokteran umum. Nah itu passion teman-teman mau kemana, yang jelas antara kedokteran umum dengan kedokteran gigi itu memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu Cika ya. Yang jelas Ya. gimana teman-teman sukai, ayo ambil disitulah kesukaan teman gitu ya. Oke Cika, itu Ya. saja ya di pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih, salam ke mamah dan ayah Cika ya. Ya, Salam Pak. dari saya nih. Oke, sudah lama kita tidak berjumpa, berarti sekitar 2 tahun ya tidak Iya, berjumpa. udah lumayan lama, Pak. Oke, baik teman-teman, itu saja bincang kuliah menggali informasi dan potensi diri berkenaan dengan jurusan kedokteran gigi Unpad bersama Marisa Alandia Sapa. Oke, itu saja saya tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cika.